Usikum wa iyaya bitaqwallah. Anak-anakku sekalian, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Antum bertanggung jawab. Dunia ini dunia mayoritas dan minoritas. Dunia ini dunia masa depan dan masa yang lalu. Dunia ini dunia tanggung jawab. Kamu bertanggung jawab. Kata-kata hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ini bukan penghargaan bagi orang-orang yang berilmu, bukan pengangkatan bagi orang-orang yang berilmu. Ini adalah tanggung jawab bagi orang yang berilmu. Semuanya jangan merasa berjasa, karena semuanya itu hanya Allah yang mempunyai rapotnya. Ada seorang yang beribadah banyak sekali, sholat banyak, puasa banyak, tahajud banyak, duha banyak, wirid banyak dan sebagainya. Dia merasa bahasanya dia akan masuk surga. Ditanya, bagaimana kamu? Ya sudah, ya Allah, saya sudah menyembah Engkau ya Allah. Oh betul, betul. Dari mana? Iya betul. Apa kamu kira-kira dapat surga? Insya Allah saya sudah mentaati apa yang kau suruh ya Allah. Kau suruh sholat, saya sholat. Kau suruh sholat, aku sholat. Kau suruh sholat tahajud, saya tahajud. Berarti saya dapat neraka. Hei malaikat, masukkan neraka dia. Subhanallah. Masukkan neraka anak ini. Lah kamu, ya Allah, kamu, saya, subhanallah, banyak yang saya tinggalkan perintah Bapak Allah, banyak yang kami kerjakan larangan Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, karena kami tidak layak masuk surga, tapi hanya minta rahmat, minta maghfirahmu ya Allah, saya minta ke surga. Hei malaikat, masukkan surga. Subhanallah. Jangan sombong, jangan bangga, jangan merasa congkak, merasa angkuh dengan ibadahmu yang tampaknya masuk surga. Belum tentu. Hei kamu yang sholat, yang kamu berdiri pakai apa? Ya pakai kaki. Siapa yang kasih kaki? Engkau ya Allah, saya yang kasih. Kalau nggak saya kasih, nggak bisa sholat. Kamu bisa mengajar karena apa? Karena nafas. Yang kasih nafas siapa? Allah. Nggak bisa mengajar kalau tidak karena Allah. Maka itulah makanya masuk neraka, karena dia merasa dirinya bisa mengajar, bisa bekerja, bisa sholat, bisa ini karena dirinya sendiri, tetapi sebetulnya lupa itu karena rahmat dari Allah. Maka dalam hadis illa ayyataghammadaniyallahu birahmati. Inilah ada kisah lagi dalam hadis qudsi. Ada seorang kiai atau tokoh agama. Waktu itu ketemu ada seorang yang kerjaannya 24 jam itu maksiat. Molimo itu sudah dijelajah semua. Berzina, mencuri, merampok, apalagi membunuh, itu kerjaan dia, tidak pernah leren, tidak pernah berhenti. Ditanya oleh kiai, tokoh masyarakat, ditanya oleh ulama. Tapi waktu itu hadis qudsi ini sebelum Islam, di zaman Nabi Isa itu. Jadi zaman itu, hei kamu, ayo nih, wah Pak Yai, tolong Pak Yai, saya ini sudah seperti gini, apa bisa masuk surga? Pak Kiai lantas ke masjid atau ke makbad ya, ke kuil lah gitu ya. Mereka habis keluar dari situ, keluar menemui Bromo Corah atau orang yang nakal, yang maksiat itu deh. Bagaimana saya bisa masuk surga apa tidak? Kamu tidak ada tempat lagi di surga. Alhamdulillah saya sudah tahu tempat saya di surga. Kamu tidak punya tempat lagi di surga. Oh ya sudah, saya yang penting saya pokoknya terserah Allah saja. Memang saya banyak maksiat. Kalau diampuninya alhamdulillah, saya selalu minta ampun dari Allah, karena saya minta ampun kepada Allah. Hei malaikat, masukkan orang kiai itu neraka. Loh kenapa? Dia mengkorupsi hak saya. Siapa yang memasukkan surga atau neraka? Bukan dia, saya masukkan. Masukkan neraka sana. Kiai masuk neraka gara-gara merasa dirinya masuk surga. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ini orang yang tukang bunuh, tukang zina, masukkan surga sana. Kenapa? Mengakui saya sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Maka dari itu anak-anak sekalian, ini supaya menjadi pelajaran yang baik-baik. Semuanya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu lebih bertanggung jawab daripada orang-orang yang bodoh. Kamu lebih mempertanggungjawabkan ilmumu, tenagamu, umurmu daripada orang-orang yang tidak mempunyai tenaga dan tidak mempunyai ilmu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka
Kita bersyukur, jangan sampai kita kufur karena kalau kita kufur kita akan merasakan betapa pahitnya orang yang tidak mendapat nikmat dari Allah. Amat sangat sakit orang yang tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pondok ini dari awal sampai yang akan datang, wasiat dari bapak-bapak yang telah lalu, dari pendiri pondok ini kepada anak-anak, jadilah amal jariah bagi yang telah mewakafkan, jariah bagi yang telah berjasa, jariah bagi orang yang mengajar, jariah bagi yang mendidik, jariah bagi yang berjasa, bagi yang memperjuangkan pondok ini, dan amal soleh bagi orang-orang yang masih berhidup yang ada di sini. Usikum wa iyaya, pondok ini jariah bagi yang telah lalu dan amal soleh bagi yang sekarang-sekarang ini. Maka inilah yang terjadi di dalam pondok ini. Anak-anak, mari kita isi hidup ini dengan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. In ahsantu fa minallah wa taufiqihi wa in asa'tu fa min nafsi wa taqsiri fa atubu ila Allah wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.